Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi data warehouse pada kinerja rumah sakit. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Laras Putri Aini, yang kedua Dwi Andini, dan yang ketiga Revi Mesita Anggraini. Nah, subbab dari hasil diskusi kami, yang pertama ada Big Data, yang kedua Data Warehouse, yang ketiga OLAP, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Nah, yang pertama Big Data. Big Data adalah data yang memiliki volume besar dengan periode yang sangat cepat sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Big Data mengacu pada dataset yang ukurannya di luar kemampuan dari database software tools untuk mengcapture, menyimpan, memanage, dan menganalisis. Definisi ini sengaja dibuat subjektif agar mampu digabungkan dengan definisi Big Data yang masih belum ada baku. Ukuran Big Data sekitar beberapa lusin terabyte sampai ke beberapa petabyte tergantung jenis industri. Yang kedua ada data warehouse. Yang pertama ada definisi. Data warehouse adalah sebuah database yang mewakili sejarah bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Nah, data warehouse merupakan kombinasi dari database yang berbeda-beda. Data warehouse mengkombinasikan informasi dengan meringkas dan mengelompokkan. Informasi yang diperlukan ini didefinisikan oleh persetujuan para pengguna sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan dalam pengambilan keputusan. Jadi, suatu data warehouse hanya berisi informasi yang relevan dengan kebutuhan user yang mana untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada karakteristik dari data warehouse. Terdapat 4 karakteristik data warehouse, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada subject oriented. Data warehouse diorganisasikan dalam lingkup subjek yang berfokus pada spesifikasi konsep bisnis, model, dan analisis pada data untuk membuat keputusan. Orientasi subjek memungkinkan para pengguna untuk menentukan tidak hanya bagaimana bisnis mereka sedang berjalan, tetapi mengapa bisnis mereka berjalan. Orientasi subjek juga menyediakan pandangan yang menyeluruh mengenai organisasi dan memisahkan data yang tidak berguna di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada integrated, yaitu data warehouse dibangun dengan menggabungkan atau menyatukan data yang berbeda. Nah, penggunaan penamaan, bentuk, dan struktur yang konsisten serta karakteristik yang saling berhubungan dari berbagai sumber internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada time variant. Data operasional biasanya memproteksi sebuah periode waktu yang singkat karena banyak transaksi berhubungan dengan beberapa data. Nah, dimensi waktu merupakan dimensi yang dikandung data dalam data warehouse. Data tersebut disimpan untuk menyediakan informasi dari perspektif historikal yang artinya data tidak menyediakan status saat ini. Mereka disimpan untuk 5 atau 10 tahun atau bahkan lebih dan digunakan untuk mempelajari tren peramalan dari perubahan dari informasi. Kemudian yang keempat ada non-volatile, yaitu sekali dimasukkan ke dalam data warehouse, data adalah read-only,
Mereka tidak bisa diubah atau diperbaharui. Data using dibuang dan perubahan direkam sebagai data baru. Hal ini memungkinkan data warehouse untuk disesuaikan hampir secara eksklusif untuk akses data. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Revi Mesita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP atau Online Analytical Processing adalah sebuah perangkat yang menggambarkan teknologi menggunakan visualisasi multidimensi sejumlah data untuk tujuan mempercepat analisis. Dalam model data OLAP, informasi digambarkan secara konseptual seperti kubus atau cube yang terdiri atas kategori deskriptif atau dimension dan nilai kuantitatif atau measure. Penelitian tentang sistem informasi eksekutif pada rumah sakit yang ditulis oleh Lutfi Izariman et al. Pada tahun 2017 membahas mengenai permasalahan pembuatan laporan manajemen rumah sakit masih menggunakan cara manual. Pihak manajemen rumah sakit mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi berupa indikator pelayanan medis yang dapat mengukur kinerja pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan perancangan Executive Information System atau EIS yang dapat mendukung proses pengolahan data rekam medik pasien hingga menampilkan informasi indikator pelayanan medis. Perancangan sistem ini dibutuhkan data warehouse melalui proses ETL, yaitu Extract, Transform, dan Load pada data operasional rumah sakit dan menampilkan hasil analisis data dengan teknik OLAP. Penelitian oleh Labella Pansa dan Ana Yulianti, Hendrik menyatakan bahwa rumah sakit memiliki banyak sekali data, di mana dengan adanya data yang banyak yang belum terkelola dengan baik akan mengakibatkan para pimpinan rumah sakit mengalami keterbatasan dalam mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan akhirnya memiliki kesulitan dalam melihat kinerja dan mutu pelayanan rumah sakit yang dipimpinnya. Dengan dibuatan perancangan data warehouse ini pada rumah sakit, maka pimpinan rumah sakit dapat menjaga dan memantau kinerja mutu pelayanan dengan lebih baik sesuai dengan standar mutu nasional. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama adalah metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Pada prinsipnya, hasil dari setiap tahap model proses waterfall harus memiliki dokumentasi yang jelas. Tahap berikutnya bisa saja dimulai sebelum tahap yang menjadi pendahulunya selesai. Keuntungan dari model proses waterfall ini adalah dokumentasi dihasilkan pada setiap tahapan. Hal tersebut dapat berguna untuk model proses perangkat lunak yang lain, namun masalah utamanya dari model proses ini adalah tidak fleksibel. Pada tahap awal semua kebutuhan harus diketahui secara jelas dan rinci. Model proses ini akan sulit untuk merespon perubahan dari kebutuhan pelanggan. Model proses waterfall baik digunakan ketika persyaratan dipahami dengan baik oleh pengembang sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Andini. 5 tahapan metode waterfall. Yang pertama, definisi kebutuhan. Tahapan pertama dalam pengembangan perangkat lunak adalah mengumpulkan berbagai kebutuhan sistem. Pengumpulan kebutuhan sistem pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah pihak rumah sakit terutama yang berada pada level eksekutif. Pengumpulan kebutuhan berguna untuk gambaran umum atau gambaran awal sistem untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem merupakan proses untuk menggambarkan sistem secara rinci dari setiap kebutuhan yang sudah didapatkan dari tahapan 1. Pada bagian ini, output yang dihasilkan adalah desain database, desain tampilan sistem, dan desain alur data sistem beserta keseluruhan fungsinya. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Implementasi dan pengujian adalah tahap di mana desain sistem dirubah menjadi kode dan sistem sudah siap untuk dilakukan pengujian unit. Keseluruhan unit tersebut akan dilakukan pengujian satu persatu sehingga dapat melakukan fungsinya dengan optimal dan berdampak baik pada sistem secara keseluruhan. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Integrasi dan pengujian sistem merupakan tahapan setelah keseluruhan unit dari sistem lulus uji dari tahapan implementasi dan pengujian unit.
Integrasi pada tahapan ini dilakukan dengan menggabungkan seluruh unit menjadi satu kesatuan sistem utama. Setelah itu, dilakukan pengujian keseluruhan sistem untuk siap digunakan oleh pengguna. Yang kelima, pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan merupakan tahapan jika sistem mengalami perubahan atau penambahan kebutuhan dari pengguna. Tahapan pemeliharaan ini merupakan evaluasi dari keseluruhan tahapan yang ada. Jika terdapat perubahan atau penambahan kebutuhan dari pengguna, metode pengembangan perangkat lunak akan diulang dari tahapan awal. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian implementasi data warehouse pada sistem informasi rumah sakit pada Rumah Sakit Dharma Kerti menghasilkan perbedaan dengan paper lain, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan proses ETL dengan multi-vendor atau vendor database yang berbeda, di mana pada penelitian ini vendor database dari sumber data adalah SQL Server dan vendor database dari data warehouse adalah MySQL. Lalu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengelolaan data dengan pertumbuhan yang tinggi setiap harinya dapat menggunakan implementasi dari data warehouse sebagai gudang data dan menghasilkan aplikasi OLAP yang bermanfaat untuk data statistik dari rumah sakit dan bermanfaat untuk pihak eksekutif dalam menentukan keputusan berdasarkan data yang menggambarkan kondisi rumah sakit. Dari penelitian ini menghasilkan 3 jenis data utama yang dihasilkan, yaitu data kunjungan pasien, data diagnosa akhir, dan data tindakan. Ketiga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dari rumah sakit. Saran untuk penelitian berikutnya adalah melakukan peninjauan lebih dalam dari data menggunakan teknik data mining. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah atau kurang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.